Assalamualaikum. Gue ini anak madrasah ya. Waktu itu gue seleksi tim badminton, gue seleksi ganda campuran. Pas lagi main, dikasih sekat. Emangnya terawih? Kalau ngomongin cinta, gue jadi inget nyokap gue ya. Nyokap gue ini cinta banget sama gue. Saking cintanya itu dia jadi posesif. Iya, buktinya waktu gue lagi di karantina, jam 12 malam gue ditelepon, disuruh pulang. Posesif banget ya. Saking cintanya dia sama gue kalau mau kenalin cewek ke dia jadi jealous. Iya, tapi katanya harus jago masak dulu ceweknya. Ya udah, akhirnya karena gue udah cinta, gue bawa cewek gue ke rumah ya. Terus nyokap gue nyerah, soalnya gue bawa Farah Queen. Nama gue Alfi ya, dan gue juga suka film ya, terutama film horor. Dan apalagi kalau itu filmnya tentang kuntilanak. Wah, karena kenapa? Menurut gue kuntilanak adalah salah satu artis yang paling menjiwai peran. Soalnya bajunya gak pernah ganti. Emang lu pernah lihat kuntilanak pakai kardigan? Udah gitu, itu mending kalau itu bajunya sendiri ya. Gimana kalau baju sewaan? Kan kasihan kalau mau nakut-nakutin orang gak bisa lama-lama. Besoknya harus dibalikin bajunya. Udah gitu kuntilanak serem. Kenapa? Karena dibikinnya di Indonesia. Coba sekali-kali dibikin di Jamaika. Boh, rambut gimbal. Pakai kupluk. Baju warna-warni. Ini kuntilanak aja mesti full color. Ngomongin keluarga, kita ngomongin bokap nyokap gue ya. Bokap nyokap gue ini selalu menutup-nutupi ketidakbisaannya. Mereka selalu gak mau ngaku kalau mereka tuh sebenarnya gak bisa. Contohnya apa? Waktu gue masih sekolah, gue nanya PR fisika. Mah, ini ada PR fisika, ini rumusnya gimana sih? Gimana sih, kan mama anak IPS dulu. Ya udah tanya papa sana, ini lebih ngeselin lagi. Gue tanya bokap gue, Pak ini ada PR fisika, ini rumusnya gimana? Gimana sih, kan dulu papa sekelas sama mama gitu. Ini kan gak jelas banget ya, ngeselin. Ngeselinnya kenapa? Soalnya bokap gue ini lebih tua 13 tahun dari nyokap gue. Ini gimana bisa sekelas? Udah gitu karena gue anak tunggal juga gue suka gak bertahan di rumah. Gue suka pergi-pergian main mulu. Tapi yang nyebelin apa? Nyokap gue ini selalu ngelarang gue. Gak boleh kemana-mana. Waktu itu pernah gue mau ikut outbound. Gak boleh. Kamu ngapain sih ikut outbound? Ntar jatuh. Mending main di rumah aja biar aman. Main di rumah. Ya jelas ngebosenin lah. Kecuali nyokap gue kreatif. Wah. Jadi di rumah dipasang-pasang trek outbound. Iya, tiba-tiba ada panjat dinding. Tapi talinya biar lebih memacu adrenalin jangan pakai tali tambang, pakai tali pocong. Bah. Itu keren. Iya. Atau juga tiba-tiba dibikin perosotan, tapi perosotannya biar memacu adrenalin jadi pas turun set, bus, bawahnya jurang gitu. Yang lebih gak enak lagi ketika gue ini harus ngajarin bokap nyokap gue ini pakai smartphone. Ini gak enak banget. Ngajarin bokap nyokap pakai smartphone itu gak enaknya kenapa? Pas gue ngajar nih, Pak ini BBM caranya begini nih, bokap gue. Kok ini keypadnya kecil, bisa digedein gak? Ini keypad gedein segitu-gitu aja gitu. Ada lagi nih udah diajarin capek-capek pakai smartphone, ujung-ujungnya cuma dipakai nelpon sama SMS-an doang. Ini gak ada gunanya gitu. Pernah waktu itu bokap gue mesen delivery, fried chicken, McD ya. Habis itu gak datang-datang. Gue tanya, Pak ini sebenarnya udah dihubungi belum sih? Gak tahu nih di SMS gak dibales-bales. Ya iyalah. Baru ngajarin SMS sama nelpon aja udah ngebatinnya minta ampun. Ini gimana ngajarin fitur yang lain? Ini gak bakal selesai-selesai. Itu sama aja kayak lu kalau mau ke Bali tapi naik kereta gantung. Udah gitu nyokap gue juga aneh. Gara-gara smartphone nyokap gue jadi aneh. Pagi-pagi gue lagi tidur, tiba-tiba ada bunyi BBM. Ting! Gue cuekin aja, gue tidur lagi. Tiba-tiba ada bunyi lagi. Ting! Gak lama nyokap gue bangunin. Pipi, kenapa sih mah? Balas BBM mama dong. Lah. Ini kan kamarnya sebelahan, tinggal ngomong aja gitu. Akhirnya tapi karena gue kasihan gue buka aja. Ada bacaannya. Met pagi anakku, emoticon cium. Tapi emoticon ciumnya ini luar biasa aneh. Kalau emoticon cium biasa begitu. Kalau ini bukan titik 2 bintang, titik 2 pagar. Ini sejak kapan bibir monyong bentuknya jadi pagar gitu. Ini bibir apa wafer? Keluarga Cemara ini sangat menginspirasi gue ya. Mereka sangat harmonis. Abahnya narik beca, emaknya ini jualan opak.
Mereka nih seakan-akan nih hidupnya nih tanpa opak. Dikit-dikit makan opak, dikit-dikit jual opak. Nih gue curiga jangan-jangan pas anaknya sekolah, gurunya lagi nerangin, anaknya nulisnya di atas opak. Tapi yang gak enak kalau misalkan nulisnya di atas opak ini apa? Pas ulangan, ketika kakaknya mau buka catatan, Dek, catatan kakak mana? Ya kemakan. Gue ini anak tunggal ya, jadi anak tunggal ini gak enak banget. Iya, jadi anak tunggal ini gak enak banget. Saking gak enaknya ini gue kalau di tetangga itu, kalangan tetangga gue gak populer. Iya, karena gue ini jarang keluar rumah. Pernah saking gak populernya, ini kisah nyata ya. Gue lagi pulang sekolah, gue ngetok-ngetok pintu, tetangga gue lewat. Bu, ada tamu. Woi, gue anaknya. Saking gak terkenalnya gitu. Gara-gara gue anak tunggal juga nyokap gue jadi posesif. Dulu gue kemana-mana mesti diikutin. Untung kebiasaan itu gak ke bawah sampai sekarang. Kan bahaya kalau misalkan gue lagi pacaran gitu di restoran. Pas udah selesai makan, Mas ini berapa? Udah pakai duit mama aja. Mama gue di samping. Udah gitu juga saking posesifnya nyokap gue suka nanya kabar. Sering, tiap hari mungkin 10 kali nanya kabar. Kalau enggak dia marah-marah kalau gue pulangnya telat. Ini kan kalau nelpon mulu kan ngabisin pulsa ya. Makanya nyokap gue ini selalu langganan pulsa di dekat rumah gue. Udah belinya yang goceng lagi. Ini kan tukang pulsanya juga lama-lama kesel ngelayanin nyokap gue. Makanya nyokap gue sekarang kalau beli pulsa prasmanan, ngisi sendiri. Gue ini anak band ya. Tapi gak enaknya gue ini anak band dan anak tunggal juga. Gue sering dimanjain gue kalau di rumah, beneran. Ini kan gak enak banget ya kalau misalkan gue lagi ngeband, gue loncat-loncatan, gue keringetan. Nyokap gue naik ke atas panggung, gantiin kaos dalam. Gosokin minyak kayu putih. Bentar ya temennya Alfi ya, bentar ya. Udah gitu juga karena gue kebiasaan manja di rumah, gue takutnya ini ke bawah ya pas gue lagi manggung, gak enak banget ya. Misalkan gue lagi manggung, udah selesai manggung. Oke terima kasih, itu dia penampilan dari band gue, selamat malam. Ma, udah ma. Gitarnya turunin ma. Tak eskalator bikin kita gampang nyampe ke lantai-lantai. Tapi bikin kita juga jadi males. Pernah waktu itu gue lihat ada orang mau ke bioskop buru-buru gitu. Ayo cepetan filmnya udah mulai. Pas nyampe eskalator. Pas udah nyampe atas saya filmnya buru. Ini kenapa gak dari tadi sih larinya? Aduh. Udah gitu eskalator juga. Gitu-gitu aja ya. Bosen. Bikin ngantuk. Pemerintah harusnya kreatif dong. Dibikin apa kayak lagi di eskalator gitu. Pas kita lagi naik eskalator, juguk gitu. Ada polisi tidurnya. Kan jadi gak ngantuk. Udah gitu juga nyokap gue suka gak ngerti istilah-istilah di Facebook atau sosial media ya. Yang gue keselin itu. Nah saking gak ngertinya dia waktu itu dia lagi ulang tahun. Dia nanya sama gue. Pi kamu gak ngucapin mama ulang tahun? Kan mama ulang tahun. Siapa bilang? Aku udah itu kok ngucapin di wall mama gitu. Oh gitu, ya udah nyokap gue ngecek. Mana nggak ada di dinding rumah? Dinding Facebook. Tahu dinding Facebook itu yang bisa nulis status. Oh bisa nulis status, iya. Tapi kan tulisan mama jelek. Udah gitu belum lama ini juga nyokap gue minta ajarin gue main Twitter. Ini main Facebook aja belum fasih udah ngajarin main Twitter. Kan bahaya kalau nyokap gue main Twitter. Misalkan gue lagi pacaran di Twitter, ini enak banget, apalagi misalkan gue diputusin di Twitter. Misalkan cewek gue mention, sayang maaf kita harus putus. Nyokap gue rusuh, nge-retweet, lol. Udah gitu juga kalau mau kalau kita mau bikin usaha, itu hendaknya yang berhubungan lah. Misalnya mau buka usaha cuci steam mobil, harus di dekat bengkel mobil. Mau buka usaha perpustakaan, harus di dekat kampus. Nah ini nih, dekat rumah gue ada bikin usaha yang gak nyambung nih. Nih ada fotonya nih. Fotokopi nyatu sama laundry. Makanya waktu gue nyuci baju di situ pas dikembalin, wah baju gue dilaminating. Yang kasihan temen gue udah banyak nyuci baju pas dikembalin bajunya bukan dilipat, dijilid. Udah gitu dijilid spiral lagi. Gue ini anak tunggal. Dimanjain juga gue kalau di rumah nih. Makanya gue gak cocok kalau jadi superhero. Kan kebayang kalau misalkan gue jadi Superman gitu. Gue terbang, gue lagi patroli. Tiba-tiba nyokap gue nelpon disuruh tidur siang.
Kan gak enak banget ya. Udah gitu coba lu bayangin misalkan gue juga jadi satria baja hitam. Gue manggil belang tempur pas gue mau naik motor, nyokap gue berhentiin, disuruh minum antimo biar gak mabuk. Nama gue Hafiz, selamat malam.